Pernahkah kita berpikir bagaimana satu gagasan politik bisa mengubah wujud suatu negara? Inilah yang terjadi pada tahun 1950 ketika Muhammad Natsir mengajukan sebuah gagasan yang kelak dikenal sebagai Mosi Integral. Mosi Integral sendiri merupakan penentangan terhadap federalisme yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Untuk memahami Mosi Integral, kita harus mundur sejenak ke tahun awal-awal kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia baru saja memenangkan revolusi, tetapi Belanda mewariskan warisan yang besar terhadap Indonesia, yaitu perpecahan, di mana Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS tidak stabil. Banyak negara Indonesia yang masih dipengaruhi oleh Belanda, di mana separatisme merebak di mana-mana. Ambon, Sulawesi Selatan, Sumatera, hingga konflik Irian Barat. Di tengah kekacauan itu, Muhammad Natsir melihat satu ancaman besar, di mana bila Indonesia tetap federal, maka Indonesia tidak akan pernah benar-benar bersatu. Menariknya, Muhammad Natsir bukan menolak RIS dengan perlawanan fisik atau emosi. Ia menolaknya melalui akal politik. Ia menilai RIS bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan membuka peluang besar untuk intervensi asing. Dari sinilah kritik terhadap RIS menguat, di mana dari daerah-daerah yang ingin kembali bergabung kepada Republik Indonesia. Lantas pertanyaannya adalah, apa isi dari Mosi Integral Natsir? Secara fundamental, Mosi Integral Natsir merupakan usulan atau pernyataan dari Muhammad Natsir sebagai bentuk respon terhadap hasil konferensi meja bundar yang salah satunya memandatkan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat, di mana dalam hal ini Natsir mendasarkan pada prinsip ideologisasi dan kalkulasi politik secara praktis, di mana satu usulan bentuk negara Indonesia dalam Mosi Integral Natsir itu berbentuk negara kesatuan, bukan negara serikat. Mosi Integral Natsir turut mendasarkan beberapa basis argumentasi bahwa hasil konferensi meja bundar itu tidak sepenuhnya berpihak pada kemerdekaan yang substansial terhadap negara Indonesia kala itu. Mengingat, pertama, bentuk negara Republik Indonesia Serikat itu bertentangan dengan proklamasi tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus yang memandatkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kedua, Republik Indonesia Serikat itu merupakan salah satu upaya bentuk dari kerajaan Belanda untuk tetap mencengkram negara Indonesia dengan memproklamasikan divide and rule. Bagaimana negara Indonesia itu tidak 100% bisa lepas dari pengaruh dan cengkraman kerajaan Belanda. Ketiga, belum 100% terlaksananya upaya penyelesaian secara substantif dalam bab irian, utang, serta simbolisme kerajaan Belanda. Nah, dari hal tersebut, Muhammad Natsir berupaya untuk melakukan perbincangan terhadap konsep negara kesatuan lintas partai dengan background ideologi yang berbeda-beda, di mana Partai Muhammad Natsir, yakni Partai Masyumi, yang berada dalam ideologi tengah atau moderat, itu aktif melakukan komunikasi dengan partai berideologi kiri dan berideologi kanan. Selain itu, Muhammad Natsir juga aktif melakukan upaya penerjunan ke regional-regional, ke daerah-daerah untuk bisa membumikan satu konsep bentuk negara kesatuan sebagai konsep negara Indonesia yang sesuai dengan prinsip integritas proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selain itu, Muhammad Natsir juga mengamati banyaknya gejolak-gejolak yang muncul di berbagai daerah, di berbagai negara-negara bagian dalam konsep atau naungan Republik Indonesia Serikat, di mana ketidakstabilan tersebut memicu Muhammad Natsir untuk bisa menggodok dan mengkonkretkan satu bentuk ulasan atau pernyataan yang pada tanggal 3 April tahun 1950 disampaikan di Parlemen DPR RIS dan diterima oleh Perdana Menteri kala itu, yakni Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta menerima penyampaian Mosi Integral Natsir itu sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian terhadap konflik yang muncul di negara-negara bagian. Tidak sampai di situ, kemudian dibentuk komite untuk bisa membicarakan usulan Muhammad Natsir ini menjadi lebih serius. Dan tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 1950 dibentuk satu komite persiapan pembentukan piagam negara kesatuan, dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 Presiden Soekarno membacakan hasil piagam negara kesatuan, dan tepatnya 17 Agustus tahun 1950 dilakukan satu bentuk pembacaan proklamasi bahwa negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan Natsir dikenal harmonis dengan militer karena adanya unifikasi nasional guna menghadapi berbagai upaya separatisme seperti yang terjadi di Irian Barat dan juga Aceh dan daerah-daerah lainnya. Dalam hal ini, militer menjadi penopang utama dalam menjaga keutuhan wilayah. Karenanya hubungan di antara pemerintah dengan militer saat itu menjadi rekat.
Mosi Integral Natsir bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah contoh betapa satu gagasan politik dapat mengubah fundamental negara. Tanpa mosi integral, mungkin Indonesia tidak pernah kembali menjadi negara kesatuan seperti sekarang. Ia menyatukan wilayah, menata ulang struktur pemerintahan, dan memberi landasan bagi perjalanan politik Indonesia. Dari serangkaian usaha yang dilakukan oleh Muhammad Natsir dalam mempersatukan bangsa pada saat itu, tentu tidak semuanya berjalan dengan lancar. Masalah seperti Irian Barat yang gagal dipersatukan kembali menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia tentu menjadi pemicu berbagai macam konflik dan ketegangan internal pemerintahan pada saat itu. Salah satunya adalah mosi tidak percaya atau mosi Hadikusumo. Yang kedua adalah mencuatnya ketegangan konflik antara presiden dengan parlemen. Dan yang terakhir adalah konflik internal partai, yaitu partai Muhammad Natsir itu sendiri, yaitu Partai Masyumi. Menjadi latar belakang turunnya karir politik Muhammad Natsir sehingga beliau harus turun dari kursi Perdana Menteri pada saat itu. Mosi Integral Natsir bukan hanya peristiwa sejarah, tapi bagi bangsa Indonesia, Mosi Integral Natsir adalah sebuah gagasan untuk bisa merubah fundamental negara. Tanpa mosi integral, mungkin kita sekarang tidak menjadi negara kesatuan. Kita tidak punya landasan politik dan kita tidak punya struktur pemerintahan yang ideal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan dari sejarah mosi integral pun kita belajar bahwa pemikir terbesar pada saat itu juga bisa tumbang dengan dinamika politik yang terjadi